Lalu, Pak, kamu minta kata sepakat ya, Pak. Boleh, Pak? Boleh, Bu? Kata sepakatnya, Bu, tambilang walaupun lansek, tas sisinya di ruang lantai. Dibilang sabaran dapet, nang tinggal ambil dia apa-apa, jauh ibu-ibu amalan pandai. Jadi nang pandai saja nama sampainya, Bu. Pak, le sepakat, Pak? Kalau le sepakat, kamu cuba duduk sekolah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tak lama nak berikut salam? Alhamdulillah ibu Pak, juga lebih semangat malam ini kau. Jangan cuaca dingin, awak dingin lah bu Pak. Alhamdulillah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulu. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah Isra Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kehadirat Ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk menuju ke musala yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara Isra Mi'raj ini menjadi ladang pahala untuk kita hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurahkan buat proklamator umat Islam, suri tauladannya umat Islam, pemimpinnya umat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana karena berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya lah Islam dapat kita rasakan ke negeri kita ini. Islam dapat kita rasakan di dalam keluarga kita, dan Islam dapat kita rasakan di dalam diri kita dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Iya Bu, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang rahmat bagi semesta alam. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah Isra Mi'raj yang dirahmati oleh Allah,
Yang dihormati Bapak Pengurus Musala beserta jajarannya, dan seterusnya kepada aku nenek mama, alim ulama cadet pandai, sulul bendang dalam nagari, beribaratkan kayu gadang di tangan koto, kok batang nunang gadang tampe basanda, kok daun nunang rimbun tampe balindong dari kahujanan joka panehan. Dan seterusnya kepada bundul kandung limpape rumahan gadang, kok awi tampe minta air, kok lapa tampe minta nasi. Iya bu, dia boleh minta air semua bu. Kalau lapa dia boleh minta nasi bu. Alhamdulillah, terima kasih bu. Pada malam hari itu bu, Ambo mencoba menceritakan kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad dan apa yang dijemput oleh Rasulullah SAW dengan Mi'rajnya tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jemaah Isra Mi'raj yang dirahmati oleh Allah. Judulnya ialah pada malam mereka Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, dan kenapa ibadah salat itu penting bagi umat Islam atau kita semua pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan aku hormati, kalau kita lihat pengertian dari Isra dan Mi'raj itu, Isra artinya diperjalankan, sedangkan Mi'raj yaitu Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjid Aqsa Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha itu sampai ke langit yang ketujuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang hormati, kalau cerna secara logika akal awak, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu samalam putu dengan Nabi bu, tak terfikir dia awak bu. Pasti awak mengakui tak mungkin Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu bu, kalau diperkirakan jarak tempuhnya bu, kurang lebih 1.200 sampai 1.500 km. Kalau di zaman dulu bu, ada orang pakai unta yang paling kuat, pakai kuda yang paling kuat, berbulan-bulan baru kok sampai dari Misaran ke Palestina bu. Itu sudah logika bu. Tak mungkin percaya bu. Tapi awak selaku umat Islam bu, menilainya dari segi keimanan awak bu. Kalau percaya awak dari segi keimanan awak bu, pasti awak yakin Nabi Muhammad itu pernah melakukan Isra dan Mi'rajnya. Isra Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, yang pertama meyakini bahwa Nabi itu melaksanakan Isra Mi'raj ialah yakni sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dibilang Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar yang pertama kali membenarkan peristiwa tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu dan menghormati, Allah berfirman pada surah ini yang bunyinya, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kata Allah, Subhanallazi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah kami berkayu di sekelilingnya sebagai tanda-tanda dari kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan yang hormati, yang membahas pada malam ini itu bu, yang turun Nabi ke bumi lalu bu, dan bercerita Nabi berjalan dari Baharan ke Madinah berapa cerita, langsung naik ke suatu tempat. Tapi bu, yang membahas malam ini bu, Nabi yang turun ke bumi dan lalu bu yang membawa perintah ibadah solat bu. Itu yang membahas bu. Kalau cerita mungkin ibu-ibu dan bapak pernah mendengar banyak mulia leceh. Tapi tentang putar solat itu membahas bu. Kenapa membahas itu bu? Karena ibadah solat itu ibadah yang sangat penting bagi kita umat Islam ini bu. Ya penting bu. Ya pak. Kenapa? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah kecewa menciptakan kita. Kalau sampai Allah kecewa menciptakan kita, apa kira-kira terjadi pak? Apa kira-kira terjadi kalau Allah sampai kecewa menciptakan awak? Apa kira-kira terjadi? Kau sempat kecewa. Percuma menciptakan manusia kau. Tidak mau beribadah kepada Allah. Itu kata Allah mupek apa yang tadi kira-kira. Bencana dia bu. Betul-betul pasti bencana dia Allah. Kalau logika awak fikir jodoh, misalnya awak berdoa, pak ambo ibu ambo, ada batanam sawit misal. Kau misal doa, kau logikanya. Kalau sawit itu rawat, awak lagi pupuk. Jika awak nak manen, ini ada luar bu. Tak ada payah biasa dah. Kode kira-kira bu. Kecewa apa? Kecewa bu. Pasti kita yang mati. Apa bunga sawit itu? Amu tebang nak. Amu letak mupu, amu letak melawana. Tapi ketika panen, amu ada payah biasa. Pasti itu kecewa. Pasti kecewa. Begitu juga sebanding Allah bu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau Allah sepak mupek, pasti bencana azab akan datang ke negeri Allah. Yakinkan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan yang dihormati. Selain itu, Isra Mi'raj ini dijelaskan ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sudah nampak dari ini umat Nabi Muhammad itu masjid ke masjid, musala ke musala. Kenapa itu kita tafsirkan ayatnya? Ilal Masjidil Haram ilal Masjid Aqsa. Ciri-cirinya pasti ke masjid ke musala. Ciri-cirinya itu melaksanakan ibadah solat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati. Jadi seberapa pentingkah ibadah solat itu agar kita tidak diazab oleh Allah, agar Allah tidak kecewa kepada kita. Yang pertama, kenapa ibadah itu penting ialah karena solat adalah tiangnya agama. Apa bu? Solat bu? Tiangnya agama. Hadis Rasulullah, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqama ad-din, wa man taraka faqad hadama ad-din. Yang artinya solat itu tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan solat, maka ia telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang telah meninggalkan solat, maka ia telah meruntuhkan agamanya. Seperti itu ibadah solat yang dijemput Rasulullah itu. Penting yang pertama ialah tiangnya agama. Ini baru kalau mengajar berada kita tidak sama.
tidak. Seperti itu agama, Bu. Jangan awak ngeceh orang kafir kalau ngacu agama Islam. Awak intervensi di dalam, Bu. Kalau awak tinggalkan solat, ibadah solat, kewajiban kita, maka kita termasuk salah satu yang menghancurkan Islam itu sendiri. Kalau kecil orang Minang, musuh dalam salimut. Kalau musuh dalam salimut, apa yang mau? Jadi mari kita dirikan sholat agar kita tidak tercap sebagai musuh dalam salimut dalam agama Islam ini, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan yang hormati. Yang kedua, kenapa ibadah yang sholat yang disebut Rasulullah itu penting? Karena ibadah sholat itu pembeda mana orang Islam dan mana orang kafir. Semua sholat dulu. Pembeda mana orang Islam dan orang kafir. Hadis Rasulullah, baina rajuli wal kufri wa syirki tarkus sholat wa man faqad kafar. Pembeda atau pembatas seorang muslim dengan kekafiran ialah sholatnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah jatuh pada lembah kekafiran dan kesyirikan. Na'udzubillah min zalik. Seperti itu pentingnya sholat yang dijemput Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, lain awak dicap sebagai orang kafir, Bu? Tidak ada, Bu. Mau, Bu? Jauh dari suara dah, Bu. Memang kurang tidur segala orang ngatuk mulai dia. Dah, Bu, dah mau dicap orang kafir, Bu. Jadi dirikanlah ibadah sholat. Yang ketiga, kenapa sholat itu penting? Yakni sholat itu sebagai cirinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sebagai umat Nabi, Pak. Ia Pak. Ia umat Nabi, Pak. Kalau umat Nabi itu sederhana, kata Allah Subhanahu. Katanya kita umat Nabi. Terdengar azan, hayya 'alas shalah. Jawab apa, Bu? Teruslah. Itu jawab apa, Bu? Apa jawab apa? Teruslah jawab apa? Awak pergi ke masjid atau awak laksanakan ibadah sholat itu, Pak? Kadang-kadang ada kawan begitu, Bu. Udah kadang-kadang ke masjid kesembilan dari mengimbau pada sholat. Titip doa dah. Berkat lebih doa kamu beda. Kadang-kadang sebelum kawan banyak betul. Ada dalam semoga betul lalu. Tidak lebih doa kita. Kita boleh. Jadi sekarang, Bu. Ini tidak mengerti apa seperti pentingnya ibadah sholat itu. Sederhana Nabi itu disuruh ruku, dia nggak mau ruku. Disuruh sujud, dia nggak mau sujud. Umat Nabi itu sederhana, kata Allah. Syiar Allah. Tarahum ruk'an sujada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi itu ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruku dan sujud kepada Allah berarti umat Nabi itu melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hamba hormatku, yang keempat, kenapa ibadah salat itu penting? Salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus bersyukur, Bu? Bu? Oh, Bu? Kenapa harus bersyukur, Bu? Pak, kenapa harus bersyukur, Pak? Karena saking banyaknya nikmat
Allah berapa? Jadi mata Allah berapa? Dari tangan, dari kaki. Terus sepeda dari mata jawab kemudian ke berapa? Bisa dah oleh Allah berapa? Pada dari tangan berapa? Dah dari kaki berapa? Dan paling penting nikmat yang diberikan Allah kepada kita ialah nafas kita yang kita hidup ini hari ini. Kalau di rumah sakit oksigen yang hidup tu baik tu. Kalau oksigen Allah baik tu tak tu. Berai tu gratis. Gratis oksigen Allah tu. Allah SWT hanya bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Apabila kau hitung-hitung nikmatku, maka engkau tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita hanya bersyukur kepadanya. Ibrahim ayat 7 mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat, kata Allah. Tetapi apabila engkau kufur, maka sumber azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu sebagai salah satu bukti syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita selaku hamba-Nya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika, kata Allah. Sungguh telah kami beri nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Anda hormati, yang kelima, kenapa ibadah solat yang dijemput Rasulullah SAW itu penting? Karena ibadah solat itu kuncinya surga. Kuncinya apa dulu? Kuncinya surga. Yang masuk surga dulu? Mau dulu? Pak Leno Pak? Nah, ada mau dulu? Ada. Pengertian surga itu dulu suatu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak taat bu, apa diperintah Allah awak tinggal, apa yang dilarang Allah awak kerja, ini bisa surga solo. Tak bu. Karena kalau kita rajin beribadah kepada Allah, salah satu ibadah itu yakni ibadah solat. Solat itu kuncinya surga. As-salatu miftahul jannah. Solat itu kuncinya surga. Jadi kalau cita-cita kita umat Islam ini pasti semua ingin masuk surga. Ya ada masuk surga, cinta dulu. Kalau cita-cita masuk surga, awak melaksanakan ibadah solat yang penting. Yang paling utama melaksanakan ibadah solat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan kami hormati, karena ibadah solat itu ibadah penting yang langsung dijemput Allah Subhanahu wa taala ke langit, ke Sidratul Muntaha oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting masalah. Tapi ibadah zakat, minta lain-lainnya difirmankan oleh Allah, tapi ibadah salat dijemput langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hamba hormati, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai kesimpulannya dalam peristiwa besar Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad yakni menjemput yang namanya Rasul itu. Kesimpulan yang pertama tadi ibadah suatu penting. Apa yang pertama Yang pertama apa Lalu apa saja 5 sampai 6
lupa ibu. Jadi percuma mulai dia bu masuk ke dalam kita, ke dalam kita. Mana mau sampai tadi boleh dia. Ni tahu mengecek tapi ada pen. Apa yang pertama bu? Kenapa bahasa itu penting? Namun nanti ibu nak bertanya, ibu, apa bu? Ibadah soal itu yang pertama ialah tiangnya agama bu. Tiangnya apa bu? Tiangnya agama bu. Soal tiang agama. Kalau rumah awak dah pakai fondasi, dah pakai tonggak, pasti awak tinggal bodoh. Betul awak bu. Dah urutan solat awak sudah menghancurkan agama bu. Yang kedua apa bu? Nah, enggak, dia enggak cuma mengepel tu. Cuma sekali ini membawa mengepel tu. Kerana apa yang mengepel dia ni adalah mengepel sunnah. Itu kamu kalau tu sekali tadi, nampak kamu bawa, nampak dua bawa kita sampai lima. Dan ada mengepel di bola. Yang kedua apa pak? Nampak semua tu. Semua kita nampak itu. Dah mengepel. Apa yang kedua pak? Yang kedua apa? Solat itu mencegah perbuatan tidak mungkar. Solat itu pembeda mana orang kafir dan mana orang Islam. Itu yang kedua pak. Yang kedua itu pak bu. Amalnya yang pertama itu pembuatan bu. Yang agama yang kedua pembeda. Yang ketiga bu. Apa cara pak? Boleh kira-kira pak? Dah kena. Kalau dah kena tu semua, dah kena tu lupa semua. Iya lah no. Kalau lupa boleh cara no. Guna no. Guna no kita selesai no. Nangka tiga tanda atau ciri-ciri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga bu. Yang keempat bu. Baru masuk tadi bu. Mula-mula merpel bu, mula-mula bu. Yang keempat apa bu? Yang keempat bu, yaitu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, bu, oi. Dan ibu sampai nak pergi ibu, apa yang wanita apa dia? Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci surga. Kalau ulang ilmu juga, tolong dibawa bagi buat ingat-ingat. Ya Pak, termasuk ambo yang menyampaikan ke bu. Solat tu tak start dari dino. Hello solat. Oh solat agama. Resminya kenapa bu? Oh solat tu sebenarnya masalah solat tu pembeda. Tidak solat ini betul bu termasuk orang kafir. Tu bu. Yang ketiga, tidak solat ini tidak termasuk orang Nabi Muhammad. Tidak solat ini tidak termasuk hamba Allah yang bersyukur. Tidak solat ini berarti mudah nak bersyukur. Itu juga berilmu. Kalau tanamkan dalam hati, maka insyaAllah kita umat Islam ini umat Nabi ini bu, maka selalu menegakkan yang namanya ibadah solat itu bu. Kalau tak sanggup orang itu datang ke masjid, maka laksanakanlah ibadah solat itu sendiri di rumah kita masing-masing bu. Tanamkan yang 5 macam tadi bu. Apabila solat telah kita laksanakan di negeri kita ini, maka insya Allah negeri ini kita ini termasuk negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan negeri yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itulah yang Nabi mau sampaikan bu. Dalam itu, tadi kata sepakat tadi apa tadi bu? Amulah kata sepakat tadi, tambilan dulu pun mansek,
kasih siap di ruang rantai. Dibilang saya mendapat nanti tinggal dia apa itu belum pandai. Jadi mendapat itu mendapat nama sampainya bo. Nah selebih itu ada apa yang berbo. Kalau ada apa yang sampai pada kita berbo. Karena ada sesuai jalan yang berbo. Jalan lebih berbo. Kalau jalan itu makin lo atas apa yang berbo itu selesai itu pak dia. Itu apa selesai dia bo. Jadi itu mendapat nama sampaikan bo. Mohon maaf bu kalau ada kekhilafan, anu tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi